di luar Bani Israel, Yesus mengatakan tidak pantas bagi anjing pengemis remah-remah roti memakan roti yang kusediakan untuk anak-anak. Itu ayat untuk perempuan Samaria yang meminta mujizat. Lah iya, sekarang di luar Bani Israel, sekarang Kristen di luar Bani Israel tidak. Bisa dia. Apa kata Yesus? Dengar Ibu, jangan Samaria itu. Sebentar, bukan. Coba baca ayatnya, Di luar, Bu, dengar dulu. Makanya tadi saya bilang pada diskusi ini jangan tantrum. Jangan tantrum. Menguji perempuan Samaria. Jangan tantrum. Coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya tentang wanita Samaria itu. Saya berkatakan benar. Bu, saya bilang tadi, Bu ya di mute dulu. Ini udah mulai tantrum, Bu ya. Untuk udah mulai tantrum dia. Perempuan Samaria itu. Kok tanggung jawab, kok tanggung jawab. Gua bilang di awal. Kok di mute dulu? Kok saya tanya apa? Saya bilang diskusi ini jangan tantrum. Jangan tantrum. Jangan tantrum. Kok di mute dulu? Ini udah mulai tantrum nih. Ya. Itu ayatnya Yesus. Saya belum selesai. Jadi itu. Bentar dulu, bentar. Ini ada yang nanya tantrum. Sebentar. Tantrum. Kita berkatakan yang benar kok. Sekarang saya tanya, apakah Kristen ini adalah keturunan daripada Bani Israel? Bukan. Kristen itu adalah pengikut Yesus, bukan masalah ajaran Yesus apa yang diikuti. Yesus sendiri mengatakan di dalam kesaksian. Sebentar dulu Bu, kalau saya lagi menjawab. Di mute aja dulu kok. Ini udah mau lari ini orang, udah mau lari ini. Gak ada yang mau lari. Ibu mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi Yesus di dalam kesaksiannya terhadap dirinya sendiri. Di dalam Yohanes 5 ayat 43 Yesus mengatakan, Aku datang dalam nama Bapakku tapi kalian tidak menerimaku. Bagaimana kalian akan mengklaim bahwa kalian pengikut Kristus? Kristus menyatakan 320 kali di dalam Bible dia adalah utusan. Kalian paksa dia jadi Tuhan, bahkan jadi Allah itu sendiri. Hei, tidak ada yang memaksa dia dari Tuhan. Itu ada ayat sebelumnya di perjanjian lama. Mana di perjanjian lama Yesus Tuhan mana? Yesaya 16. Yesaya itu Bu, sebelum baca Yesaya ke ayat 5. Baca dulu Yesaya lembaran pertama halaman pertama. Nubuatan Nabi Yesaya itu bukan untuk Yesus. Makanya coba dilihat. Yesaya. Enggak ada. Ya, kita bicara pakai dalil. Nabi itu adalah Allah. Nubuatan ketuhanan Yesus diambil dari Yesaya. Siapa itu Yesaya? Yesaya itu, kitab Yesaya itu adalah ketuvim, kitab para nabi. Kalau mau tahu nubuatan Nabi Yesaya, silakan baca Yesaya pasal 1 ayat 1. Baca dulu. Yesaya 60 ayat yang ke-17. Kok ke 60? Baca dulu pembukaan Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Enggak usah kok sana. Yesaya 60 ayat ke-17. Sebelum ayat 60 baca dulu pembukaan kitab Nabi Yesaya. Berani enggak baca dulu kitab Nabi Yesaya pasal pertama ayat pertama, jangan ujuk-ujuk ke 60. Ya, jadi kitab Nabi Yesaya, teman-teman ini Kristen udah tantrum, lari ke Yesaya. Jadi nggak ada orang Yahudi, tidak ada yang mentuhankan Yesus. Nah, bentar, Bu Michan, Umi, bentar ini ada nih, datang nih orang Yahudi nih. Bro Bill, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabarim. Oh, ayo. Aci Billy. Datang. Aci Billy. Ya. Saya mau tanya, apakah kitab Nabi Yesaya itu nubuatan yang akan menjadikan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri atau Yesus itu menjadi Yod-Heh-Wav-Heh? Enggak ada. Tuhan bukan manusia. Lois El Hikazef. Hashem bukan manusia. Aci, kalau kita baca kitab Nabi Yesaya ke-60, kita harus baca dulu kitab pasal pertama ayat pertama tidak? Oh iyalah harus. Jadi itu untuk mengetahui sequencesnya, tahapan-tahapannya dari awal dulu. Nanti Aci pilih bacakan original teksnya ya, bahwa sebetulnya kitab Nabi Yesaya ini berbicara tentang nubuatan. Untuk siapa? Ada di pasal pertama ayat pertama. Inilah penglihatan Yesaya ben Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Rajanya siapa saja? Ahaz, Hizkia, Yotam, dan Uzia.
ke Yesus berapa lama? 750 tahun. Silakan Haji Billy bacakan original teksnya. Ya, coba aku lagi di kantor sebenarnya. Coba aku lihat dulu bentar ya. Yesaya 1 ya. Yesaya 1 ayat 1. Oke. Bikin dulu bentar. Oke. Khazon Yesayahu ben Amos Asher Haza al Yehuda Yerusalem Bimei Uziyahu Yotam Ahaz Hizkiyahu Malki Yehuda. Ya, jadi inilah nubuatan Nabi Yesaya bin Amos. Penglihatan, Khazon itu penglihatan. Penglihatan penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman siapa? Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Malki Yehuda, raja-raja Yehuda. Raja-raja Yehuda. Ada Yesus nggak di sana? Cik, nggak ada Yesus? Nggak ada, Bu. Ada Yesus. 700 tahun jaraknya jauh. Iya, 7,5 abad. Nubuatan artinya Nabi Yesaya bin Amos menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Kedatangan Tuhan Yesus. Coba kamu lihat di Yesaya 5 ayat Yesaya 9 ayat 5. Siapa itu yang disebut telah lahir juru selamat bagi kita. Aduh. Itu Yesaya 9 ayat yang kelima itu sudah menjelaskan tentang Yesus. Seorang anak telah diberikan pada kita. Namanya apa? Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Oke. Apakah Yesus pernah bergelar Bapa yang ada satu pun datang ke dunia ini yang disebut Bapa yang kekal? Tidak ada. Ya, di mana? Tunjukin di dalam Perjanjian Baru Yesus itu bergelar Bapa yang kekal. Dia kan aku dan Bapa sama, pribadi yang sama katanya. Aku dan Bapa. Di mana dia ada tertulisnya di dalam Perjanjian Baru dia bergelar El Gibor lah, El Gibor. Kan itu El Gibor tuh. Iya. Sama Shalom. Yesus menjelaskan aku dan Bapa satu. Penasihat ajaib El Gibor. Shalom. Afiat Allah yang kekal. Shalom, pangeran kedamaian. Pangeran kedamaian. Yesus pernah nggak bergelar Shalom, pangeran kedamaian? Ada nggak gelarnya di situ disebut? Dia kan disebut Raja Damai. Di mana? Ada nggak? Dia bergelar pangeran damai. Kata malaikat, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, maksudnya dia pernah bergelar pangeran damai, ada nggak? Gelarnya pangeran damai gitu ada? Dia kan Raja Damai, sama aja pangeran Raja Damai. Teksnya bukan Melech Shalom tapi Syar Shalom. Syar Shalom. Pangeran damai. Yesus sudah menjelaskan. Bang Billy, itu si Syekh juga bisa bahasa Hebrew, no? Yang bisa. Tapi begini, biarin aja dulu. Begini Umi. Jadi begini. Yusuf. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Shalom. Ya Syekh, nahnu nata'allamu dinan fi hadhihi al-ghurfah wa hiya al-mujadalah sahihah. هل يتكلم اللغة العبرية؟ يتكلم اللغة العبرية؟ Atame dapat berit? كان أنا مدبر عبريت توف. Baru kasih. برو خشام تدا لائل. من أفو أتى. Who is your name? Masimcha. الشيخ أبو لؤي. Abu Loai. Yeah. Okay. Where do you live? ماذا؟ Where do you live? تدبرت بعبريت أنجليت أنا لا يدع لدبر رك بعبريت. Atame dapat berit? كان أنا مدبر عبريت. Arabic? كان أنا عربي أنا مسلمي من فلسطين. Toh meot.
טוב מאוד. Baru kasih untuk Meor. Ani מדבר עברית קטן. כל הכבוד, כל הכבוד. Katan. אתה עכשיו, Bang Billy, bilang Bang Billy, Syekh makan bakpao gitu. עכשיו אתה מאמין בישוע Buy, diskusi lagi, Buy. Nanti kabur nih otennya, Buy. Yeshua הנוצרי. ישוע לא האלוהים, לא. אתה כאילו אתה אומר כאילו ישוע המסיח הוא לא ישוע, לא המסיח. נכון. ספר הושע פרק ג' pasuk He, it is said, מדבר like this, אחר ישופו בני ישראל ופיקסו את השם אלוהיכם ואת דוד, וקראו את השם אלוהיכם אל תופו באחרית הימים. מושיע שמך דוד, לא ישוע. נכון. עכשיו אתה מכיר בדת של הנוצרים נשיד אל-אנשאד. היום שבת. לא, היום יום שישי, סלחים. יום שישי. It's almost שבת. יהיה שבת, נכון. So after this, שבת, מחלל שבת, מות יומת. נכון. אתה יהודי או מוסלם? לא. אני מוסלמי מפלסטין וירושלים. ברוך השם. ירושלים, yes. טוב מאוד. Bu Karolin mau saya terjemahkan. Ya, kita tanya dulu, Bu Karolin paham nggak apa yang dibicarakan oleh Bro Bill sama saya, Bu Karolin? Tanya dong pakai bahasa Arab. I know him. Hey, I know you. Shalom alaikum, Akshiri. Mas Lemkha. Bu Karolin mau saya terjemahkan. Coba digedein. Kata beda Inggris. Nggak usah, nggak perlu. Enggak, kebetulan di sini kan ada 3 Kristen, ada Pak Kojiro, ada Ibu Karolin sama Pak Karol, gitu kan. Ya sinyalnya jelek, terpental tuh. Nah jadi tadi kan gini Bro Bill, kan kita selalu bilang Kristen kalau diskusi itu ya udah bawa PB saja, bawa perjanjian baru saja, jangan bawa kitab orang Yahudi. Itu kita buat juga katanya, itu kita buat, itu ada di Bible. Lah, lo nafsir seenak jidat kata gua. Kok penjelasan kalian itu tentang perjanjian lama jauh berbeda sama orang Yahudi yang Abuy, kebetulan kan di sini ada Cibili nih ya. Ini nggak bisa main curang lagi, nggak bisa main teriak-teriak dan tantrum lagi gitu ya. Itu dia. Coba sekarang dia bawa Yohanes Yesaya 9 ayat ke-5. Telah lahir bagi kita. Ya. Telah lahir seorang raja bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia harus memimpin sebagai seorang raja. Maka benarlah apa yang menjadi penglihatan Yesaya bin Amos. Dia berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Tanda-tanda raja. Pertama, dia harus punya pasukan. Dia harus punya bala tentara. Sejak kapan Yesus menjadi seorang raja? Di dalam Yohanes 6 ayat 70, Yesus pengikutnya saja hanya 12 orang dan salah satunya adalah iblis, kata Yesus di dalam Yohanes 6. Ya. Jadi di sana jelas seorang raja, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ini bentuk kalimatnya adalah past tense. Betul nggak Bang Billy? Betul. Bukan view 10. Kielet yulat lanu bin lanu.
Ya, telah lahir, namanya telah disebut. Orang menyebutnya, artinya ini semua adalah past tense. 3 kali past tense ada di sana. Silakan Aci pilih. Jadi dalam kitab Yesaya itu, kalau dalam Tanakh ya, itu tertulis dalam terjemahannya yang disebut Syar Shalom itu adalah Hizkia. Hizkia itu adalah kepanjangan dari bahasa Ibrani-nya Hazak-Ya, itu Hizkia. Hazak-Ya, Hazak artinya perkasa kuat, Ya artinya Tuhan. Jadi Tuhan yang perkasa. Hazak-Ya. Gitu. Bukan berarti Hizkia itu Tuhan, tapi nama Tuhan disematkan di nama-nama makhluknya, gitu. Kayak Mikael, Mikael, siapakah yang seperti engkau, Tuhan? Apakah malaikat itu Tuhan? Bukan. Gabriel, kekuatan Tuhan. Apakah Gabriel itu Tuhan? Bukan, gitu loh. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta siapa? Yehuda dan Raja Ahaz, gitu. Ya udah pilih saja Umi ya, Bro Bill, biar otennya tidak jadi berhala. Jadi barangkali gini ya, untuk Kristen-Kristen yang ada di sini ya, silahkan mumpung ada Bro Bill ini yang punya kitab Yahudi ya, dan Anda selalu mengklaim itu kitab Kristen, mungkin coba tanyakan tuh tentang PL-PL itu mumpung ada orangnya di sini gitu kan, biar kalian itu tidak berasumsi biar kemana-mana. Dengar dulu Abu ya. Alkitab itu menyangkut perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu harus satu, nggak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, dari penciptaan sampai akhir dunia, dari kejadian sampai wahyu, itu semua ada kaitannya. Dan orang Yahudi, mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus karena mereka tidak menerima Mesias, mereka masih menunggu Mesias. Mereka lah ahli-ahli Taurat yang disebutkan Tuhan Yesus. Mereka Bu Karolin, saya mau tanya. Kalau Yesus, karena mereka pengharapan mereka. Ibu Karolin, saya mau tanya. Kalau yang namanya jangan dipotong. Iya, sebentar, saya mau tanya dulu. Jangan khutbah di sini. Ini bukan gereja. Jangan khutbah. Saya mau tanya. Mesias sampai hari ini. Gak usah dikasih tahu, kita semua udah tahu, Bu. Tidak menerima Tuhan Yesus. Saya mau tanya. Sang raja. Orang kok kayak di gereja ya, Bu. Terlalu besar bagi sang Mesias. Ini bukan gereja. Mesias ya ampun, ini oten. Oke. Berarti orang Kristen juga masih menunggu Mesias ya? Sandingkan dengan orang Kristen. Ntar dulu, ini Abu ya, saya mau tanya dulu ya, nih, yang selalu perjanjian baru itu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Jangan hanya sekedar klaim. Perjanjian baru yang disebut dengan perjanjian baru, Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Dengan umat Kristen kah? Silakan baca Yeremia 31:31, Bu. Ci, tolong bacain Yeremia 31:31, Ci. Ikhwan Pilah sambil di tap-tap, ini Komal goyang-goyang, tap-tap jangan lupa diposting ulang ya, biar algoritmanya nyampe matikan. Tap. Kayak tiang langit dong goyang-goyang. Ini yang ini silakan Bang Bel. Masih Fekarati et Bet Israel, Bet Yehuda, beri. Jadi perjanjian baru itu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda, bukan Kristen. Ayo Bu, jangan makanya kita bicara sedikit-sedikit aja, jangan kayak khutbah di gereja tapi isinya gabrul semua, Bu. Tadi Ibu katanya mau pengabaran Injil. Gimana berbeda dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya, Bu? Ini dulu konteks pemikiranmu, konteks itu tertulis loh, letterlex loh. Yesus murid Yesus itu sudah disebut Kristen. Murid-murid ke-12 murid Yesus itu sudah disebut Kristen. Dia itu adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus.
Ya. Kenapa? Makanya tadi Ketika kenapa kami kalau sudah kau mengatakan pengikut Kristus, kenapa Yohanes 17 ayat 3 dan Markus 12:29 dibangkang, Bu? Yesus mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Jangan ketawa, Bu. Ya itu dia. Karena Itu Yesus tauhid. Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus Mana? Kristus itu adalah itu sendiri. Kami menyembah, Mana? kami tidak menyangkal dia. Yesus itu adalah Allah. Bu, kalau Yesus adalah Allah, ayat ini harus dipersalahkan. Jangan kau memegang Ya, tidak ada aku, yang karena mempersalahkan. aku Semua belum pergi. berdiri Sekarang sesuai, pergilah kepada saudara-saudaramu dan sesuai sampaikan maksudnya. kepada mereka. Tidak ada Aku yang akan salah. kembali Tidak kepada boleh Allahku dan mempersalahkan Allahmu, ayat Alkitab. Bapakku dan Bapakmu. Kenapa Yesus punya Allah di sana, Bu? Dia ada, dia punya Allah. Bapak, dia berkata apa? Aku dan Bapak adalah satu. Coba buka di dalam Yohanes 17 buka di dalam Yohanes 17:6 kali Yesus mengatakan bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Sudah ada satu. Udah jelas. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, kenapa Yesus mengatakan jangan engkau memegang Itu aku bukan karena aku? urusanmu. Diam dulu ah. Dia berkata aku dan Bapak Teriak-teriak satu. aja kalau itu tantrum. Saya udah Nggak usah bilang kau pada saat banyak diskusi koneng. nggak usah Kau pakai percaya, acara nggak usah. tantrum. Kau yang tantrum, aku yang tantrum kok. Dengar ya, Dengar ya, ini orang karo, orang Batak sama kayak gini dengar nih suaranya. ya, Keras Oten dong. itu ternyata Beda itu, membangkang keras dong. kitabnya sendiri, di mana Yesus mengatakan Tidak ada aku akan membangkang. pergi Yesus kepada sendiri yang Bapakku berkata, dan tidak Bapamu, membangkang. Allahku dan Yesus. Allahmu. Di mana Yesus Allah? Sementara Yesus akan kembali kepada Bapakku dan Allah, dia Bapakmu, ada Allahku dan Allahmu. Tanggung jawab Pakai kok, dalil. tanggung jawab kok. Pakai dalil. Dipisahin, jangan di-mute. Pakai dalil, pakai dalil, bukan pakai asumsi. Ayo pakai dalil. Tidak berkata Yesus Bapa dan Pakai Bapa satu. dalil. Asumsi aja kerjaan Kristen ini. Kau itu yang terlalu atas. Terlalu apa? Kitabnya sendiri dibangkang. Bicara aja pengabaran Injil. Isi daripada Injil kamu bangkang sendiri. Aku dan Bapa adalah satu, sudah jelas kami tidak Baca membangkang. Yohanes 17, berapa kali Yesus mengatakan bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa, tapi ke-12 muridnya pun dikatakan menjadi satu dengan Bapa. Aku dan Bapa satu, itu jelas dia sudah. Suruh baca Yohanes 17, aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Emangnya Yesus menjadi satu dengan Bapa itu menjadi manunggal, Yesus jadi Bapa? Kristen. Pribadi, ya. Kristen ini ya modelnya modal congor, betul, bukan modal dalil. Kau mau bilang apa itu? Baca kau Yohanes 17, berapa kali Yesus mengatakan bahwa bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Nggak usah congor, modal congor jelek lah, Bu. Aku dan Bapa satu. Kaum Afodazara ini, kaum penyembahan terhadap berhala ini selalu berbicara lain. Kamu yang berhala, kamu yang sudah Bapa. Menyembah manusia apa bukan Afodazara? Tanya. Kamu yang berhala. Kami tidak pernah Bapa, tidak pernah kami sebut Bapa. Pakai data nggak usah tantrum. Yohanes 10:30 dia berkata, tidak pernah Nabi Elia. Ini yang menyembah manusia itu masuk ke dalam golongan Afodazara tidak, Ci? Allah, tidak pernah kami menyembah manusia. Yesus aja nggak pernah mengatakan dia adalah Allah. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Allah? 30 Di mana Yesus mengatakan dia Allah? Yesus hanya mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan bukan hanya Yesus saja yang menjadi satu dengan Bapa. Makanya Bentar, tarik nafas dulu, bentar, istirahat dulu, bentar. jangan Saya dimatiin sesak nafas dong, dengernya. kok. Jangan dimatiin, Saya sesak bentar. nafas dengernya. Biarin aja. Ya. Oh, jadi Kita jangan dipisah ya. Jangan, biarin aja. Ya, Biar segepengnya. Nggak boleh dipisah. Jangan kau biarin aja. Segepengnya. Kristen itu pengikut Kristus, berarti saya bukan pengikutnya berarti ya. Iya, Saya bukan bukan lah. pengikut Kristus. Enggak, Bang Kerol kocak enggak pengikut Kristus, tapi ajaran Kristusnya diinjak-injak. Saya ini bukan pengikut Kristus. Tidak, itu tahu, bicara. Weh, umat Islam itu percaya dengan ajaran Yesus loh. Yesus mengatakan dia utusan. Mana ada utusan Ini yang mengaku pengikut Kristus ya. 320 kali Yesus menyatakan dia utusan, dia paksa jadi Allah itu sendiri. Jijik kali.
mengenal Tuhan Yesus, yang kayak itu begini hanya pengikut orang Kristus. yang sudah Kau itu berkudus. bukan pengikut Tanpa Kristus, Roh tapi apa yang Kudus kata tidak akan Kristus? bisa mengenal Tuhan Yesus Yesus. mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak Apa kau itu bapakmu adalah iblis? iblis. Di dalam Bapakmu kitab kau, iblis. bapak kau itu iblis. Hai. Yesus Kristus itu adalah Allah Iblislah kami. yang menjadi bapak kau. Makanya di dalam kitab kau itu Yesus tertulis Kristus Allah iblislah yang Allah menjadi Bapa bapakmu. kami. Dia Karolin. kami, dia Allah yang benar. Kasihan. Kami Allah tidak yang mengikuti kebenaran. terus Allah yang benar Kami siapa? tidak pernah diajarkan membenci, Kenapa kalau tidak Yesus pernah Allah? diajarkan Kenapa Yesus menghina memerintahkan negara menyembah manapun. satu-satunya Allah yang Kami benar? tidak pernah membenci, kami tidak pernah dengar menyembah pada batu, saat kami Yesus tidak pernah diuji oleh membenci, kami iblis, tidak pernah apa Yesus yang menyembah. bilang kepada Tadi iblis? yang Yesus mengatakan, nyala kau sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan kepadanya kau harus berbakti. Kepada Itu iblis saja kau Yesus itu. memerintahkan Kau itu menyembah menyembah iblis. hanya kepada Allah. Yesus kepada iblis hanya Allah mana memerintahkan tidak kau kenal Allah menyembah siapa? kepada Allah pun nggak ada. Dan iblis itu nurut, tidak Allah nggak ada, Allah pun nggak ada. Di mana Allah tunjukkan? Apa mana Allah? Kristus Nggak pernah kau lihat. membangkang ajaran Yesus, malu-maluin. Nggak ngerti kau siapa Yesus. Pila jangan salahkan host. Kamu yang bangkang tidak pernah kau kenal Yesus. Tadi Tahu udah tentang Yesus. Siapa Yesus? Siapa yang mati terkutuk di kayu salib itu? Siapa? Siapa itu Yesus? Kristen. Kau pikir Yesus kenal Kristen? Berak aja Itu kau. bukan urusanmu. Kau bukan Yesus. Kau bukan urusan. Bukan Kata Yesus, urusanmu, bukan kau setiap bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah yang mengikuti perintah Bapakku yang ada di sorga. Pada saat itu kalian akan protes, ya Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, melakukan mukjizat atas namamu, dan mengusir setan atas namamu? Tuhan Yesus Kata Yesus berkata, pada saat janganlah itulah kamu Yesus akan menyembah berterus berhala, terang dan mengusir menyembah kalian. batu. Nyah Kamu kalian menyembah dari batu. hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kalian Aku Prabu tidak Ketan mengenalmu Syukur. juga. Kasihan, nangis kau itu. Bawa yang kau nangis. injak. Nangis kau itu. Bawa yang kau nangis. injak. Nangis kau itu. Bawa yang kau nangis. injak. Nangis kau itu. Bawa yang kau nangis. injak.